Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama saja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha. Katakan amin. Silakan duduk. Anggur ini adalah salah satu penghasilan, salah satu dari bagian penghasilan orang-orang Israel. Kalau saudara baca kitab Kejadian, penanam anggur yang pertama sekali adalah Nuh. Anggur berbicara tentang sukacita, dan sukacita yang kita dapatkan itu adalah satu-satunya dari Tuhan. Anggur juga bisa berbicara di dalam bagian ini adalah di mana menjadi satu penghasilan, karena saudara akan lihat nanti di ayat-ayat berikut dia berkata bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dia akan dipotong. Buah itu adalah berbicara hasil. Saudara, dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan, terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membawa hidup kita terbuai dan lupa akan sumber pokok anggur yang benar dalam hidup kita. Penekanan daripada Yesus di sini adalah akulah. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur itu sendiri, dan Bapakulah pengusaha. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah pastikan hidup kita tidak bergeser pokok anggur kita. Kita tetap pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Kita harus pastikan bahwa kita tetap bersama dengan Dia. Karena selagi kita bersama dengan pokok anggur yang benar ini, maka sudah pasti buah kita juga menjadi benar. Amin. Karena di luar sana saudara akan menemukan banyak buah yang asam, banyak buah yang pahit, banyak buah yang busuk dan tidak menjadi berkat bagi orang. Pokok anggur yang benar adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau saudara memikirkan tentang keberhasilan, kesuksesan hidup saudara, jauh sebelum saya pikirkan, jauh sebelum saudara pikirkan, Tuhan lebih dulu memikirkan itu. Dari mana kita tahu? Saudara akan lihat ayat-ayat berikut. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ketika engkau tidak bersama dengan saya, hai umat-umatku, maka engkau akan binasa. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi selagi engkau bersama dengan saya, engkau akan menikmati hasil yang baik. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, jangan selalu pikiran kita, ukuran pemikiran kita keberhasilan seseorang kalau dia dapat harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan, dan segala sesuatu dia bisa beli. Bukan di sana ukuran keberhasilan seseorang. Tapi ukuran keberhasilan seseorang ketika ia mempertahankan hidupnya bersama dengan Tuhan sampai akhir hayat hidup. Apakah Tuhan tidak menjamin hidup saudara dan saya? Tuhan sangat menjamin. Ketika kita bersama dengan Dia, selagi pokok anggur kita tidak beralih kepada yang lain. Amin. Jangan beralih kepada yang lain. Pokok anggur yang benar dalam hidup saudara bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, bukan orang lain, bukan relasimu, bukan kolegamu. Karena semua itu Tuhan bisa ambil satu saat kalau engkau tidak ada bersama dengan Tuhan. Pekerjaan saudara itu juga adalah Tuhan. Tapi bukan berarti ketergantungan kita di situ sepenuhnya. Ketergantungan kita adalah Tuhan. Karena kita bisa mendapatkan itu karena kita masih bersama dengan Tuhan. Ini pokoknya, ini kita di sini. Jangan pindahkan dirimu kepada pokok anggur yang lain. Bisa paham sampai di sini ya? Bisa menangkap ini? Pokok anggur yang benar sudah dikatakan oleh Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi jangan pindahkan dirimu kepada pokok anggur yang tidak benar. Karena kalau kau pindah kepada pokok anggur yang tidak benar, hasilmu pun tidak benar, buahmu tidak benar.
kita melepaskan diri pada pokok anggur yang benar. Engkau mendapatkan sukacita di luar sana, tapi sukacita dunia, kebahagiaan dunia itu bersifat sementara. Tapi di dalam Kristus engkau dapat bahagia sampai selama. Tapi Tuhan ingin kita melewati prosesnya. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Apakah Tuhan tidak mampu memberkati pekerjaan? Mampu Tuhan, sangat mampu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Kalau Bapa di surga yang menjadi pengusaha segala sesuatu, kira-kira saudara masih ragu dengan dia? Dia yang punya segala sesuatu. Dia pencipta segala sesuatu. Dia owner daripada segala sesuatu. Dunia ini jaminannya cuma sementara. Saudara yang berasuransi, asuransi itu memberikan jaminan kepada saudara begini. Tapi itu sifatnya sementara. Tapi ada satu jaminan dari Tuhan bahwa kehidupan kita ini bukan cuma saja di dunia ini, sampai kita kelak di surga Tuhan jamin. Kalau kita dengan pokok anggur yang benar, saudara tidak perlu memikirkan kekurangan hidup saudara. Tuhan menjamin. Amin. Dia sumbernya. Tempatkan hidup saudara pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Jangan bergeser, jangan pindahkan kamu punya hidup kepada anggur yang tidak benar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu pasti terjadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuat. Kamu tidak berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai 2 kali berbuat. Berarti Tuhan sangat merindukan saudara. Tidak boleh jauh dari Tuhan. Apa pergumulan saudara dan saya? Pastikan malam hari ini hanya di kaki Tuhan bisa kita ceritakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah hatimu. Jangan kecewa apapun yang kau alami. Jangan pernah tawar hati. Cerita di kaki Tuhan. Cerita di kaki Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Katakan amin. Hanya ada satu standar dalam hidup saudara, dan hanya ada satu patokan, yaitu Yesus, bukan yang lain. Dia membuka jalan ketika tertutup. Dia sembuhkan ketika sakit. Dia kuatkan ketika engkau lemah. Dia hiburkan ketika engkau susah. Tidak ada yang lain.